Shalom Sobat Kuliah Tuhan, bertemu kembali dengan saya Eke Sogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat cuplikan video dari Ustadz Kainama dan juga Mas Nandar. Nah, kedua orang ini sama-sama mengklaim bahwa kitab Wahyu itu bukanlah Alkitab, tetapi itu bukanlah wahyu Allah, tetapi itu hanya karangan saja. Nah, orang-orang ini kan sembarangan saja ya, mengklaim tanpa data dan tidak dibuktikan dengan ilmiah, padahal fakta sejarah dan kebenarannya sudah dapat dipastikan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, itu adalah kebenaran. Nah, seperti apa cuplikan videonya, kita akan dengarkan bersama-sama. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya, saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Ini versi Google ya. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Kainama dan juga Mas Nandar. Jadi kedua orang ini ya tidak tahu kenapa ya, mereka suka sekali ya mengganggu dan juga mengarang-arang, membuat narasi-narasi yang tidak penuh tanggung jawab ya. Mereka sembarangan saja mengatakan dan akhirnya mengatakan bahwa kitab Wahyu itu hanya karangan dari Yohanes saja. Karena Yohanes pada waktu itu dibuang di Pulau Patmos ya. Saya ada buku kitab Wahyu ya, ini tafsiran kitab Wahyu. Saya tidak akan menjelaskan kitab ini ya, tapi kalau mau belajar kitab Wahyu ini juga baik ya. Anda bisa paham supaya apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, dan lebih bagus juga Anda bisa membaca Alkitab ya. Alkitab itu sudah sangat jelas menjelaskan tentang wahyu Allah yang telah dituliskan di dalam kitab Wahyu tersebut. Nah, karena dia bicara soal Yohanes ya, ini adalah
satu surat Injil Yohanes, dan ini perlu juga Anda miliki supaya Anda juga memahami, mengerti siapa Rasul Yohanes tersebut ya. Dan ini adalah buku yang sangat baik, dan kalau kedua ustadz ini mau belajar, mereka bisa membeli buku ini dan mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti apa yang sudah kita lihat tadi teman-teman, itu adalah ungkapan mereka dan diselingi dengan humor, karena setiap pernyataan penjelasan dari Ustadz Kainama khususnya dan juga Nandar itu semua adalah asumsi dan karangan, dan itu tidak punya dasar ilmiah apapun. Dari fakta sejarah tidak membuktikan bahwa pernyataan dia Yohanes tidak mati-mati ditarik, dibakar, disalib, tidak mati-mati, itu juga tidak benar ya. Ya, tapi saya ingin memberikan penegasan di dalam penjelasan saya di dalam video ini. Saya ingin mengutip satu ayat Alkitab supaya kita juga bisa menjawab mereka dengan jawaban seperti apa yang akan kita dengarkan ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16, 17 ya. Saya baca untuk kita semua. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus memberikan penegasan kepada Timotius bahwa sejak kecil Timotius itu sudah mengenal kitab suci, dan kitab suci itulah yang bisa memberi hikmat kepada dia dan yang menuntun dia kepada keselamatan iman di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus ungkapkan di dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi Alkitab itu atau kitab suci itu adalah wahyu Allah yang diilhamkan kepada para penulis kitab, pada para rasul. Dan dengan karyanya, dengan Roh Kudusnya, dia memimpin para penulis di dalam Alkitab untuk menuliskan firman Allah. Nah, itulah sebabnya tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab ini adalah wahyu Allah yang diilhamkan melalui para rasul, dan itu dituangkan, dituliskan di dalam Alkitab. Apakah bisa salah? Jelas tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah menjaga firman-Nya. Roh Kudus berkuasa menjaga firman yang diilhamkan kepada para rasul. Nah, itulah sebabnya kalau seandainya Ustadz Kainama dan juga Nandar mengatakan bahwa itu bukanlah firman Allah, itu sangat tidak benar. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang telah diwahyukan oleh Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan secara singkat, sederhana. Kiranya kita juga bisa menjawab dan memberitahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah diwahyukan oleh Allah. Kalau Allah yang mewahyukan, mana mungkin bisa ada karangan di dalamnya, atau mana mungkin ada kesalahan di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Tetap sehat. Shalom.